Bab 44. Mencari belut listrik. Apa yang harus saya lakukan? Minotaur King, yang telah kembali ke Waypoint kemarin dan tertidur dalam suasana hati yang baik, merenung dengan ekspresi serius saat dia melihat akar daun bawang yang layu di tangannya. Saya yakin ada makhluk lain dengan binatang berbulu merah di ladang bawang kemarin. Dan bawang hijau ditanam dengan rapi. Dengan kata lain, seseorang telah menanam daun bawang. Dia, seorang pejuang hebat dan pemimpin dari semua Minotaur hitam, telah mencuri barang orang lain. Bagaimana jika Minotaur hitam lainnya mengetahuinya? Tidak ada rasa malu. Seperti ini. Meneguk. Minotaur King menghilangkan satu-satunya bukti, daun bawang yang layu, dengan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya enak. Saya akan membayar harganya dalam sebulan. Minotaur King memutuskan untuk kembali ke sana dalam sebulan, saat dia bisa meninggalkan Waypoint dan membayar rumput yang dia makan terlebih dahulu. Kemudian, dia akan membayar harganya dan makan lebih banyak rumput. Kali ini dia tidak bisa makan dengan benar karena batas waktu 1 jam. Tapi apa yang harus dia bayar? Minotaur King berpikir tentang apa yang harus diberikan sebagai pembayaran. Sejun memiliki daftar hadiah yang mendetail, tetapi Minotaur King tidak mengetahuinya. GRRR. Baby Bear membangunkan Sejun dan kelinci dengan growl yang kuat. Baiklah. Sejun bangkit dengan penuh semangat dan menambahkan tanda lain ke dinding, mulai pagi hari ke-207. Ayo sarapan. Sejun memanggil kelinci dan sarapan. Menu sarapannya adalah wortel dan jagung kukus. Fiuh. Mencicit. Tapi wajah Sejun dan kelinci terlihat suram. Wortel dan jagung yang mereka makan sekarang adalah yang terakhir. Wortel yang dipanen pertama sudah dimakan sejak lama, dan wortel yang mereka makan baru-baru ini adalah yang dipanen Sejun ditanam dari penanaman pucuk wortel. Tapi meski begitu, wortel yang mereka makan sekarang adalah yang terakhir. Dan jagung juga yang terakhir. Mulai lusa, mereka harus makan hanya daun bawang dan tomat ceri. Mereka tidak bisa lagi menangkap piranha dan udang karang dari kolam, dan tanaman yang tumbuh paling cepat, kentang, juga membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk siap. Sepertinya periode lapar akan datang. Meneguk. Mengunyah. Maka, Sejun dan kelinci, yang sarapan paginya suram, mulai bertani pagi. Mereka mencicit. Hari ini, kelinci hitam juga membantu dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaan itu. Keinginan kelinci hitam untuk pergi keluar kolam begitu kuat sehingga Sejun harus meyakinkan kelinci hitam untuk hanya keluar saat bersamanya. Dan Sejun dan kelinci hitam setuju untuk menjelajah di luar kolam selama 2 jam setelah jam makan siang. Mencicit. Untuk menebus jeda 2 jam saat Sejun tidak bekerja, kelinci hitam menggantikan induk kelinci untuk membuang tomat ceri dari cabang yang telah dipanen Sejun. Sebaliknya, induk kelinci ikut bekerja memotong daun bawang dan bekerja di ladang bawang bersama kelinci sabit. Dan alasan mengapa induk kelinci bisa ikut bekerja memotong bawang adalah karena bayi kelinci sudah mulai membantu bertani sedikit demi sedikit. Berkotek. Skuek. Mencicit. Saat darah petani mengalir di dalamnya, bayi kelinci menemukan kesenangan dalam bertani, mengikuti kakak laki-laki mereka dan mengalami pekerjaan itu. Mencicit. Kamu memanen 6 tomat ceri ajaib yang matang sekaligus. Pengalaman kerja Anda sedikit meningkat. Kecakapanmu dalam memanen LV4 sedikit meningkat. Karena efek peningkatan kemahiran LV1, kemahiran Anda dalam harvesting LV4 telah meningkat dengan tambahan 5%. Anda memperoleh 136 poin pengalaman. 4D dan 2D. Dia bisa menghitung apa yang dia panen hanya dengan melihat poin pengalaman. Proporsi tanaman kelas O yang dia panen secara bertahap meningkat. Pengalaman kerjanya sepertinya hampir terisi.
Saat Sejun bertanya-tanya kapan peringkat pekerjaannya akan naik, sambil memanen tomat ceri. Berdengung. Dia memperhatikan lebah madu beracun yang sibuk bergerak berkelompok. Apa yang sedang terjadi? Sejun menoleh ke arah yang dituju lebah. Hah? Ke arah itu adalah tomat yang dia tanam untuk pencarian pekerjaan. Sebelumnya, sekarang mekar. Dari 1.000 benih tomat yang ditanamnya, hanya 621 yang tumbuh dengan baik. Apakah sudah waktunya panen? Mengatakan itu, pandangan Sejun beralih ke ladang kentang. Karena dia menanam kentang sehari setelah dia menanam tomat, waktunya hampir sama. Mengingat dia akan kehabisan jagung besok, Sejun lebih tertarik pada ladang kentang. Menggunting. Menggunting. Dengan pemikiran akan segera dapat memanen kentang, Sejun dengan penuh semangat memanen tomat ceri. Setelah selesai memanen tomat ceri dan menuju ke permukaan. Menggunting. Menggunting. Induk kelinci, sekarang dengan celemek yang sedikit lebih bagus, sedang memotong daun bawang dengan gunting yang lebih tajam dan lebih besar. Kemarin, induk kelinci juga mengalami kebangkitan kedua. Berkat ini, Sejun bisa memahami dengan tepat kemampuan induk kelinci. Kemampuan induk kelinci serbaguna. Selama kebangkitan kedua ini, semua peralatan di celemek induk kelinci telah diperbaiki. Sejun juga bergabung dengan kelompok kerja ladang bawang, memotong daun bawang dan menanam akar bawang yang baru tumbuh. Efek panen yang melimpah tidak hanya mempercepat pertumbuhan daun bawang tetapi juga pertumbuhan akarnya. Dalam masa panen yang melimpah, kecepatan pertumbuhan akar sangat cepat. Kalau terus begini, kita seharusnya bisa memulihkan lapangan Minotaur King yang hancur dalam waktu 5 hari. Saat Sejun selesai memotong semua daun bawang, berdebar, kelinci hitam muncul ke permukaan. Tugas hari ini bukan mengangkut piranha, tapi memindahkan makan siang yang sudah disiapkan. Menu makan siangnya adalah daun bawang panggang dan tomat ceri. Sejun dan kelinci makan siang dalam diam. Kemudian, mengunyah. Karena tidak bisa makan piranha, bayi beruang mengisi perutnya dengan daun bawang. Dalam sekejap, ia telah menghabiskan sekitar 10 daun bawang. Besar. Kamu makan dengan baik, bukan? Melihat bayi beruang memakan daun bawang dengan sangat baik, Sejun bertanya-tanya apakah semua daun bawang hijau yang dia bawa pulang juga menghilang ke dalam perut beruang raksasa merah. Kamu bisa mengambil lebih banyak daun bawang jika kamu membutuhkannya. Menggeram. Kata-kata Sejun membuat Baby Bear mengangguk dengan penuh semangat. Kamu baik, tidak pilih-pilih makanan. SSST. Menggeram. Dengan perasaan senang, Sejun mengelus perut Baby Bear. Bayi beruang merasa nyaman, berbaring dan mulai memakan daun bawang. Di tengah semua itu, tiba-tiba Sejun bertanya-tanya. Mengapa itu tidak tumbuh banyak baru-baru ini? Berdasarkan tingkat pertumbuhan sejauh ini, Baby Bear seharusnya tumbuh lebih dari 5 meter, tetapi ukurannya masih sekitar 3 meter. Bahkan, tampak lebih kecil dari sebelumnya. Ini tidak seperti kekurangan makanan. Terlepas dari pemikiran ini, Baby bertampaknya penuh energi akhir-akhir ini. Sementara Sejun mengkhawatirkan Baby Bear tidur sebentar. Baby Bear tertidur sambil mengunyah daun bawang, dan Sejun juga bersandar di tubuh Baby Bear dan tertidur. Dan mendengkur. Setelah makan siang, kelinci hitam yang mengantuk juga naik ke pangkuan Sejun dan tertidur. Mencicit. Kelinci hitam, segar dari tidur siangnya, membangunkan Sejun. Sudah waktunya untuk menjelajah di luar kolam. Pertama, makan bawang hijau detoksifikasi. Mencicit. Atas kata-kata Sejun, kelinci hitam mengunyah dan memakan bawang hijau. Detoksifikasi. Ini untuk mempersiapkan potensi keracunan. Selanjutnya, periksa talinya. Mencicit. Kelinci hitam memeriksa tali yang diikatkan di pinggangnya. Tali itu adalah alat pengaman.
Jika kelinci hitam menarik talinya 2 kali, Sejun akan menarik talinya. Ini senjata. Sejun menyerahkan tombak yang telah dibuatnya dengan menempelkan kerisnya pada tongkat pendek dan menyesuaikannya agar pas dengan tubuh kelinci hitam. Di dalam air, tombak lebih berguna daripada palu. Guyuran. Dengan tali dan tombak, kelinci hitam memasuki kolam. Hati-hati. Mencicit. Kelinci hitam menanggapi dan keluar melalui lubang di kolam. Sejun berdoa untuk keselamatan kelinci hitam saat dia melepaskan talinya. Di luar kolam sangat gelap sehingga Anda tidak bisa melihat di depan Anda. Tapi kelinci hitam, yang pernah ke sini sebelumnya, menunggu tanpa panik. Kemudian, sedikit demi sedikit, matanya menjadi terbiasa dengan kegelapan. Dan mulai melihat ke depan. Jika keadaan benar-benar gelap, ini tidak akan membantu, tapi ada cahaya kuning redup di bawah yang memungkinkan. Kemarin, ketika mulai terbiasa dengan kegelapan dan mulai menjelajah, terjadi keributan di luar, sehingga harus kembali ke kolam. Ayo pergi sekarang. Kelinci hitam menendang dengan paksa ke arah bawah. Targetnya adalah lampu kuning. Saat ia bergerak sedikit, aliran airnya kuat ke arah cahaya, membuat kelinci mendekatinya lebih cepat. Saat turun, suhu air menjadi lebih dingin. Dan apa semua ini? Ketika sampai di tempat lampu kuning itu, ia melihat sejumlah besar mayat. Piranha dan udang karang terbawa arus. Cahaya kuning mengalir dari sisi lain. Tumpukan mayat. Saat kelinci hitam membersihkan tumpukan tubuh dan maju, ia melihat mayat belut raksasa yang memancarkan emas cerah dari kepalanya. Tubuh belut itu sangat panjang sehingga sepertinya sama panjangnya dengan 25 helai daun bawang yang disambung dari ujung ke ujung. Jadi begitu. Kelinci hitam yakin belut itu adalah belut listrik raksasa yang disebutkan. Sejun bergetar berdebar. Saat kelinci hitam mendekati kepala belut listrik raksasa, dia menusuknya dengan tombak. Gedebuk. Setelah mengiris dagingnya, ia menggali ke dalam dan pop! Kelinci hitam menemukan manik emas seukuran kepalan tangan. Paman akan menyukai ini. Celepuk. Kelinci hitam dengan senang hati membawa manik itu dan muncul dari kepala belut. Kelinci hitam mengikatkan tombak di punggungnya dan menarik talinya 2 kali, memegang manik itu erat-erat, mempercayakan dirinya ke tangan Sejun. Sambil mencengkeram manik itu dengan sekuat tenaga. Deru. Deru. Tali ditarik dan kelinci hitam dengan cepat ditarik. Di beberapa titik, kelinci hitam kehilangan kesadaran. Itu sudah menahan napas terlalu lama. Itu sinyalnya. Merasakan 2 tarikan dari tali, Sejun mulai menarik tali tersebut. Dia harus menarik talinya secepat mungkin, tapi dengan lembut agar tidak putus talinya. Setelah sekitar 2 menit tarikan yang berat, cahaya keemasan mulai muncul dari sisi lain lubang kolam. Apa itu? Sejun, meski terkejut, terus menarik hingga kelinci hitam yang memegang cahaya keemasan tiba di kolam. Kelinci hitam. Sejun bergegas ke kolam untuk mengeluarkan kelinci hitam. Dia kemudian melepas manik dan tali darinya. Huff. Saat dia akan memberikan pernapasan buatan pada Black Rabbit. Fuck. Ah. Cakar kelinci hitam menutup mulut Sejun. PSH. Kelinci hitam menatap Sejun dengan cemberut. Apa yang kamu lakukan? Paman? Tidak. Aku hanya mencoba menyelamatkanmu. Sejun merasa agak kesal. PSH. Mendapatkan kembali kesadarannya, kelinci hitam bangkit dengan banyak energi. Kemudian ia mengambil manik emas yang telah dilempar Sejun dan menyerahkannya kepada Sejun. Apa ini? Sejun mengambil manik emas yang diberikan Black Rabbit padanya. Kamu telah mendapatkan inti dari belut listrik. Sejun telah melihat pesan yang sama ketika dia melepaskannya dari lengan kelinci hitam tadi, tapi dia belum memeriksanya. Inti belut listrik raksasa. Anda menemukan belut listrik raksasa? Saat Sejun tampak terkejut. PSH.
Kelinci hitam mengangkat kepalanya dengan bangga. Saya kuat. Meskipun Sejun tidak mengerti bagaimana menemukan mayat belut listrik. Raksasa sama dengan kekuatan, tetapi dia pertama-tama memeriksa opsi. Intinya. Inti belut listrik raksasa. Ini adalah inti dari belut listrik raksasa yang hidup selama 1000 tahun di danau bawah tanah lantai 99 menara. Memancarkan cahaya yang mengandung kekuatan listrik. Setelah dikonsumsi, Anda dapat mempelajari skill Rain Thunder. Pembatasan penggunaan, kekuatan sihir 10 atau lebih dan orang yang mengalahkan belut listrik raksasa, Park Sejun. Nilai A. Inti bahkan bisa memberikan keterampilan. Misteri menara itu memang tak ada habisnya. Namun, aku tidak bisa memakannya sekarang. Kekuatan sihir Sejun belum cukup untuk mengkonsumsinya. Ambil ini. Sejun menyerahkan manik emas ke Black Rabbit dan mulai memijat bahunya. Mencicit. Kelinci hitam memiringkan kepalanya karena perubahan perilaku Sejun yang tiba-tiba. Mengapa paman tiba-tiba bertingkah aneh? Kelinci hitam, tolong, aku ingin sepotong belut. Sejun ingin makan belut. Jadi, diputuskan bahwa makan malamnya adalah belut panggang, dimasak dari daging belut listrik raksasa yang dibawa kembali oleh Black Rabbit. Dan saat belut bakar hampir siap, aku kembali, meong. Theo kembali dengan hasil yang bagus.